Oke, selamat datang semuanya. Kita semua kan pasti sering banget ya isi formulir online. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana caranya data yang kita ketik itu bisa sampai dengan selamat ke server? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas proses krusial itu, yaitu membangun sebuah jembatan digital antara formulir yang kita lihat dan API di belakang layar. Pertanyaan ini kelihatannya simpel banget kan? Tinggal klik kirim, selesai. Tapi di balik satu klik itu, ada serangkaian proses teknis yang cerdas dan rumit. Yuk kita bedah sama-sama, apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Jadi, untuk membangun jembatan data yang kokoh ini, setiap developer itu harus menaklukkan 4 tantangan utama. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang paling dasar. Oke, kita mulai dari tantangan pertama. Ini adalah fondasinya. Gimana caranya? Aplikasi kita bisa menangkap dan mengelola apa yang diketik oleh pengguna, huruf demi huruf secara real-time. Di framework modern kayak React, ada dua jurus utama nih. Yang pertama, control components. Anggap aja kita ini pengawas yang super teliti. Setiap huruf yang diketik pengguna, langsung kita catat dan simpan di state. Jadi, kita punya kontrol penuh. Jurus kedua, uncontrolled components. Ini kebalikannya. Kita biarin aja browser yang nyatet semuanya sendiri, dan nanti pas formulir yang mau dikirim, baru kita tanya, "Oke browser, data finalnya apa?" Nah, disinilah letak pilihan pentingnya. Pendekatan kontrol itu keren banget buat validasi langsung, misalnya ngecek ketersediaan username saat itu juga. Tapi, kekuatan super ini ada harganya. Bisa bikin aplikasi agak berat kalau formulirnya super kompleks. Karena setiap ketikan itu memicu re-render. Sebaliknya, pendekatan uncontrolled jauh lebih enteng buat input-input simple. Tapi, ya gitu, kita jadi kehilangan kemampuan validasi dinamisnya. Oke, datanya udah ketangkap. Tapi, tunggu dulu, jangan langsung dikirim. Tantangan berikutnya adalah memastikan data yang dimasukin pengguna itu benar dan lengkap. Inilah yang kita sebut validasi. Kutipan ini benar-benar nonjok ya. Ini ngingetin kita kalau validasi itu bukan cuma soal bikin pengalaman pengguna jadi enak, tapi ini adalah isu keamanan yang sangat-sangat krusial. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Validasi di sisi klien yang terjadi di browser kamu itu tujuannya buat UX. Biar pengguna dapat feedback cepat, format emailnya salah nih, tapi ini gampang banget diakalin. Nah, validasi di sisi server itu baru benteng pertahanan kita yang sesungguhnya. Inilah satu-satunya lapisan keamanan yang asli, karena nggak bisa dimanipulasi sama sekali. Jadi, poin utamanya gini, dua lapisan ini nggak bisa dipisahin. Anggap aja yang satu buat kenyamanan, yang satunya lagi buat keamanan. Keduanya itu wajib ada, titik, nggak bisa ditawar. Oke, data udah valid. Tantangan selanjutnya adalah soal format. Sering banget struktur data di tampilan formulir itu beda sama yang dibutuhin oleh API di backend. Nah, di sini kita butuh penerjemah. Solusinya adalah sebuah pola desain keren yang namanya Data Transfer Object atau DTO. Gampangnya, DTO ini kayak cetakan khusus. Dia bakal ngebentuk data dari formulir, biar bentuknya pas sempurna dengan apa yang API harapkan. Nggak peduli deh tampilan awalnya di layar pengguna kayak gimana. Metafora laporan misi ini pas banget. DTO itu memastikan cuma data yang penting dan aman aja yang dikirim. Dia menyembunyikan detail-detail internal database yang nggak perlu dan nggak seharusnya dilihat sama dunia luar. Kerennya, DTO ini kayak satu solusi buat banyak masalah. Selain bikin lebih aman, DTO juga bikin komunikasi data lebih efisien karena ukuran datanya jadi lebih kecil. Dan yang nggak kalah penting, API kita bisa tetap stabil walaupun struktur database di belakangnya kita ubah-ubah. Nah, ini kasus khusus. Kalau kita mau ngirim file kayak gambar atau PDF, caranya beda. Nggak bisa kita perlakuin sama kayak data teks biasa. Dan ini penjelasannya, kalau kita nekat ngirim file pakai JSON, filenya harus diubah jadi teks panjang lewat proses base64. Akibatnya, ukuran datanya bisa bengkak sampai 33%. Boros banget. Nah, multi-part/from data ini emang dirancang khusus buat tugas ini. Dia ngirim file dalam bentuk aslinya, jadi jauh lebih efisien. Makanya, ini jadi standar industri buat upload file. Akhirnya, setelah data dikirim dan diproses, tugas kita belum selesai. Langkah terakhir yang super penting adalah ngasih tahu pengguna. Oke, data kamu berhasil dikirim. Atau, waduh, ada masalah nih.
Ini prinsip dasar dalam desain. Setiap aksi pengguna itu butuh reaksi atau umpan balik. Entah itu pesan sukses yang melegakan atau pesan error yang jelas, umpan balik ini mencegah pengguna jadi bingung dan frustrasi. Tanpa ini, mereka kayak ngomong sama tembok. Pesan error yang bagus itu bukan cuma bilang salah. Dia harus jadi pemandu. Tunjukin di mana salahnya, jelasin pakai bahasa manusia biasa bukan bahasa komputer, terus kasih solusi buat memperbaikinya. Dan yang penting, nadanya harus membantu, bukan malah nyalahin pengguna. Pada akhirnya, cara kita menangani sukses dan terutama kegagalan, itulah yang jadi penentu kualitas sebuah aplikasi. Umpan balik yang dirancang dengan baik itu menunjukkan kalau kita peduli sama pengguna, dan itu ngebangun kepercayaan. Jadi, yuk kita rangkum semua potongan puzzle ini dan lihat gimana semuanya menyatu untuk membangun sebuah jembatan data yang benar-benar kokoh. Inilah 4 pilarnya. Mulai dari cara nangkep ketikan, memvalidasinya dengan 2 lapis keamanan, menerjemahkannya untuk API, sampai akhirnya ngasih umpan balik yang jelas. Keempatnya ini membentuk satu strategi yang utuh dan profesional. Dengan menerapkan keempat pilar ini, kita bukan cuma bikin formulir yang bisa jalan, tapi kita membangun sebuah jembatan data yang kuat, efisien, dan bisa diandalkan. Ini adalah komponen inti dari setiap aplikasi web modern yang berkualitas. Sebagai penutup, coba deh kita renungin sebentar. Detail-detail teknis yang barusan kita bahas ini, ujung-ujungnya ngebentuk pengalaman kita sebagai pengguna. Formulir yang responsif, pesan error yang membantu, seringkali hal-hal kecil inilah yang bikin kita jatuh cinta sama sebuah aplikasi, atau sebaliknya, ninggalin aplikasi itu buat selamanya.